Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia di ASEAN. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi, mengolah informasi, mengklarifikasi, dan menyajikan review dalam bentuk rangkuman tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia di ASEAN. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Pasti sudah pada tahu kan lagunya? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Gimana? Sudah pada semangat belum? Kalau sudah, berarti teman-teman semua sudah siap untuk masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah sebelumnya, sudah pada tahu belum apa itu ASEAN? Jika belum, mari kita bahas apa itu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini terdiri dari beberapa negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Deklarasi Bangkok tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kelima negara, yaitu Indonesia, yang ditandatangani oleh Adam Malik, Singapura yang ditandatangani oleh Sinan Tabi Rajaratnam, Malaysia yang ditandatangani oleh Tun Abdul Razak, Thailand yang ditandatangani oleh Tanat Koman, dan Filipina yang ditandatangani oleh Narcisco Ramos. Selain kelima negara tersebut, dalam pengembangannya, keanggotaan ASEAN mulai bertambah dengan diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menggabungkan diri dalam organisasi tersebut. Negara-negara tersebut ialah Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984 melalui Sidang Khusus Para Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM di Jakarta, Indonesia. Vietnam yang bergabung pada tanggal 29 Juli 1995 melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-28 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Laos bergabung yang kemudian diikuti oleh Myanmar melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1997. Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999 dalam upacara khusus penerimaan. Kemudian, Timor Leste secara resmi menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011. Berdirinya organisasi ASEAN dilatar belakangi karena adanya beberapa persamaan di antara negara-negara tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, persamaan letak geografis, di mana terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Asia Tenggara merupakan suatu kawasan regional. Yang kedua, persamaan dasar-dasar kebudayaan, di mana merupakan ras Melayu Austronesia dengan ciri kebudayaan yang sama,
yaitu penduduk yang hidup bercocok tanam, rumah-rumah tradisional berupa rumah panggung, dan lain-lain. Yang ketiga, persamaan sejarah, di mana beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami nasib yang sama, yaitu pernah mengalami penjajahan dari bangsa lain. Dan yang keempat, persamaan kepentingan, di mana negara-negara di Asia Tenggara memiliki kepentingan yang sama dalam memaparkan hasil-hasil tambang dan pertanian mereka. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan wadah kerjasama antara bangsa semakin penting. Pembentukan organisasi ASEAN tentunya memiliki tujuan. Tujuan dibentuknya ASEAN tercantum pada Deklarasi Bangkok, yaitu yang pertama, melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, saling memberikan bantuan berupa sarana pelatihan dan penelitian, baik dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang baik di tengah-tengah organisasi regional maupun internasional yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama menjadi anggota ASEAN, Indonesia juga ikut turun andil dalam perdamaian di kawasan Asia Tenggara loh. Beberapa peran Indonesia dalam ASEAN untuk mewujudkan perdamaian dunia diantaranya sebagai penengah konflik pemerintah Filipina dengan MNLF dan penyelesaian konflik Thailand-Kamboja. Nah, jadi bagaimana sih peran bangsa Indonesia dalam kedua peristiwa tersebut guna mewujudkan perdamaian dunia? Yuk, mari kita cari tahu. Penengah konflik pemerintah Filipina dan MNLF. MNLF atau Moro Nationalism Liberation Front merupakan organisasi pergerakan semi-radikal yang diikuti oleh masyarakat muslim Filipina atau yang dikenal dengan bangsa Moro. Mereka melawan pemerintah Filipina dikarenakan atas dasar ketidakadilan yang dialami masyarakat muslim Filipina, khususnya di wilayah Kepulauan Sulu dan Mindanao. Bangsa Moro yang merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam menganggap pemerintah Filipina mengabaikan kepentingan masyarakat muslim di Filipina. Masyarakat muslim di Filipina merasa terpinggirkan sejak proses kristenisasi di tahun 1940, di mana proses kristenisasi tersebut seakan-akan terlihat seperti ketidaksukaan pemerintah Filipina terhadap keberadaan muslim Moro di Filipina. Ferdinand Marcos yang merupakan presiden negara Filipina menganggap bahwa gerakan MNLF adalah sebuah pemberontakan. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 1972, Presiden Marcos memberlakukan martial law atau keadaan darurat perang dengan mengirimkan tentara besar-besaran ke wilayah Mindanao untuk menumpas pemberontakan serta tuntutan merdeka yang mulai membesar. Hal ini justru semakin menguatkan dukungan dari bangsa Moro kepada MNLF. Konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan MNLF memberikan dampak terhadap kestabilan politik saat itu. Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah Filipina melakukan peningkatan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Pemerintah Filipina merasa perlu meningkatkan hubungan diplomatik mereka kepada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, khususnya negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yaitu Indonesia dan Malaysia. Malaysia sendiri memberikan dukungannya kepada MNLF sebagai bentuk perjuangan pembebasan bangsa Moro, yang kemudian membuat pemerintah Filipina meminta bantuan kepada Indonesia yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soeharto memberikan usul untuk mengatasi permasalahan antara pemerintah Filipina dengan MNLF, yaitu dengan cara, yang pertama, jaminan bagi masyarakat muslim di Filipina Selatan untuk menganut kepercayaan dan mengembangkan kebudayaan mereka tanpa adanya batasan dari pemerintah yang melanggar HAM. Yang kedua, tanah nenek moyang bangsa Moro dikembalikan kepada penduduk setempat. Yang ketiga, masyarakat muslim berkesempatan dalam pembangunan nasional di Filipina. Dan yang keempat, tradisi serta budaya muslim dihargai secara universal oleh negara Filipina. Usulan yang diberikan oleh Soeharto tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintah Filipina. Pengembalian tanah nenek moyang bangsa Moro ditolak oleh pemerintah Filipina dikarenakan sebagian besar tanah tersebut dikuasai oleh penduduk Kristen di Filipina Selatan yang membentuk komunitas mayoritas pada saat itu. Kemudian, Presiden Marcos mengesampingkan usulan dari Indonesia dan beralih mendekati negara-negara Islam di Timur Tengah dan Oki.
atau Organisasi Kerjasama Islam. Pada pertengahan tahun 1990-an, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menawarkan jasa baik untuk menengahi konflik yang terjadi di Filipina Selatan. Kedua belah pihak, yaitu Misuari sebagai ketua MNLF dan Presiden Ramos, memberikan respon positif. Hal itu menghasilkan perundingan di antara kedua belah pihak dengan terbentuknya Final Peace Agreement pada tahun 1996 yang bersifat mengikat serta sebagai pedoman perdamaian. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah Filipina dengan MNLF menunjukkan Indonesia sebagai aktor perdamaian yang menunjukkan konsistensinya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta sikap penghormatan terhadap kedaulatan Filipina, serta berupaya bersikap adil dan netral. Selain sebagai penengah konflik pemerintah Filipina dengan MNLF, Indonesia memiliki peran dalam penyelesaian konflik antara Thailand dengan Kamboja. Konflik yang terjadi antara Thailand dengan Kamboja berupa masalah teritorial. Kedua negara ini saling mengklaim kepemilikan situs bersejarah kuil Preah Vihear yang dibangun pada abad ke-11. Kuil tersebut terletak di puncak pegunungan Dangrek dengan ketinggian 657 mdpl dan terletak tepat pada wilayah perbatasan Kabupaten Kataralak, bagian timur laut Thailand, dan Kabupaten Chom Kasan, Provinsi Preah Vihear, bagian utara Kamboja. Pasca kemerdekaan negara Kamboja pada tahun 1953, mereka mulai mengungkit persoalan kepemilikan kuil Preah Vihear dengan Thailand. Hal ini membuat ketegangan hubungan di antara kedua negara tersebut. Kedua negara kemudian menyerahkan permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional. Hasil keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 15 Juni 1962 memutuskan bahwa Kamboja merupakan pemilik dari kuil Preah Vihear dan Thailand harus menarik kembali seluruh pasukan militernya yang berada di sekitaran kuil Preah Vihear. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik dari kedua negara tersebut. Faktor tersebut diantaranya, yang pertama kepentingan nasional kedua negara, di mana kuil Preah Vihear memiliki nilai yang sangat strategis. Kesamaan cara pandang mengenai kuil Preah Vihear, di mana merupakan sebuah kehormatan memiliki situs peninggalan dunia. Selain itu, kuil tersebut memiliki manfaat dari segi pendapatan ekonomi karena merupakan bagian sektor pariwisata. Yang kedua, faktor kedaulatan negara di mana masing-masing pihak mengklaim kuil ini dikarenakan belum terselesaikannya garis batas kedua negara di wilayah sengketa. Yang ketiga, politik dalam negeri Thailand, di mana sebagian pemerintah Thailand mendukung Kamboja atas kepemilikan kuil Preah Vihear yang pada saat itu masih dalam status sengketa. Dan yang keempat, faktor historis dari kuil Preah Vihear. Berdasarkan catatan sejarah, kuil tersebut dibangun oleh seorang Raja Khmer yang saat ini Kamboja pada abad ke-11. Dikarenakan hal tersebut, Kamboja mengklaim kuil yang dibangun Raja Khmer merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Kamboja. Selain itu, terdapat peta yang dibuat oleh kolonial Prancis dengan Thailand. Dari pihak Thailand sendiri, menyatakan bahwa mereka yang lebih lama mendiami area sekitaran kuil, sekaligus melakukan peribadatan. Tidak hanya itu saja, Thailand memperlihatkan sebuah peta yang dibuat pada tahun 1904, di mana kuil tersebut berada di dalam wilayah Thailand. Setelah Mahkamah Internasional memutuskan hal tersebut, ketegangan di antara kedua negara mereda. Namun, setelah beberapa dekade, tepatnya pada tahun 2008, ketegangan mengenai masalah perbatasan di dekat kuil Preah Vihear muncul kembali. Ketegangan tersebut terjadi dikarenakan penganugerahan UNESCO atas kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia atas permintaan Kamboja sendiri. Selain itu, Kamboja mengajukan kepada ICJ agar area seluas 4,6 km dimasukkan juga ke dalam wilayahnya. Hal tersebut membuat Thailand keberatan serta menggugat keputusan tersebut untuk ditinjau kembali ke Mahkamah Internasional mengenai case concerning the Temple of Preah Vihear pada tahun 1962. Demonstrasi dan aksi bentrok antara kedua negara pun terjadi. Pada tahun 2008, Kamboja menangkap 3 orang demonstran Thailand dikarenakan berusaha menuju kuil dengan melompati pagar kawat berduri. Setelah insiden tersebut terjadi, pada Agustus 2008 kedua pasukan militer terlibat kontak senjata secara langsung dan melukai salah seorang militer Kamboja. Pertempuran masih berlanjut di bulan Oktober 2008 dengan korban sebanyak 4 orang anggota tentara, yang dimana 3 tentara merupakan tentara Kamboja dan seorang tentara Thailand. Puncaknya, pada tahun 2011 konflik semakin memanas, sehingga terjadi baku tembak antara militer Thailand dan Kamboja yang menewaskan banyak orang dan membuat kurang lebih 85.000 warga dari kedua negara mengungsi.
Pada tanggal 14 Februari 2011, Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN menjadi mediator integrator dalam konflik Thailand dan Kamboja, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Martin Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara tersebut di PBB. 22 Februari 2011, Indonesia sukses mendamaikan masalah tersebut ketika diadakannya pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta yang membahas masalah sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Kemudian pada Desember 2011, Thailand dan Kamboja menyepakati untuk menarik mundur pasukan mereka di bawah pengawasan Indonesia.